Perkenalkan, nama saya Fernanda Umbu Kabalu. CGP Angkatan ke-9. Guru di SMP Negeri 2 Waingapu. Saya akan menampilkan tugas modul 1.4. Demonstrasi kontekstual, segitiga restitusi. Selamat menyaksikan. Tahap pertama dari segitiga restitusi adalah menstabilkan identitas. Bagian dasar dari segitiga restitusi bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Kedua, validasi tindakan yang salah. Dengan memahami kebutuhan dasar apa yang mendasari sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara-cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Ketiga, menanyakan keyakinan. Menghubungkan anak dengan nilai-nilai yang dia percaya, dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Kasus pertama. Pada kasus ini, Philip kehilangan buku tugas PKN yang harus dikumpulkan pada Pak Markus. Philip sudah berusaha mencari buku tersebut. Philip sampai membongkar isi tasnya. Philip juga menghubungi orang tuanya untuk mencari buku tugas tersebut di meja belajarnya. Setelah beberapa lama mencari, Philip akhirnya bingung dan lelah sehingga Gilbert datang dan mengembalikan buku tersebut. Gilbert meminta maaf karena sengaja menyembunyikan buku tersebut. Gilbert sebenarnya hanya bercanda, tapi Philip tidak ingin menerima candaan itu. Philip sangat marah pada Gilbert. Selain memarahi dengan suara yang keras, Philip juga mengeluarkan kata-kata yang kasar. Gilbert hanya bisa terdiam dan merasa malu karena dimarahi oleh Philip. Selamat siang, Pak Guru. Selamat siang, Philip. Lalu dengan Philip ya. Bagaimana kabar Philip? Saya kurang baik. Itu yang membuat kamu panggil Philip hari ini ke Pak Guru. Karena tadi secara tidak sengaja Pak Guru ke kantin. Pak Guru ketemu sama Samuel dan Christian. Lalu cerita sama Pak Guru bahwa tadi Philip marah-marah sampai mengeluarkan kata yang tidak pantas. Terus menurut Philip, cerita yang disampaikan oleh Cristiano dan Samuel tadi benar atau tidak? Benar, Pak. Saya jika bilang seperti dia menyembunyikan buku tugas PKN saya yang akan dikumpulkan kepada mama. Dia membiarkan saya mencari buku sampai lelah. Saya juga sampai menelpon mama untuk mencari buku tersebut di meja belajar. Tapi mama saya bilang tidak ada tadi. Parahnya lagi, setelah saya merasa bingung dan jengkel, baru dia kembalikan buku itu kepada saya. Ya, Pak Guru merasa siapapun ya, kalau dibuat seperti itu, pasti akan marah, jengkel terus. Pak Guru pun begitu. Kalau barang yang Pak Guru perlukan, Pak Guru sudah simpan dengan baik, saat mau diperlukan diambil, disembunyikan, pasti marah. Nah, lalu apa yang sudah Philip lakukan pada Gilbert? Saya marah dengan keras kepada Gilbert dulu, dan saya juga menerapkan sama dia. Menurut Philip, apakah perbuatan Philip tadi sesuai dengan keyakinan keras lakukan yang sudah kita sepakati? Saya minta maaf dulu. Saya sadar bahwa kelakuan saya tadi tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Terima kasih Philip. Philip sudah menyadari. Philip sempat memukul Gilbert atau tidak? Tidak tahu. Pak Guru senang karena Philip tidak sampai memukul Gilbert. Karena kalau sampai memukul Gilbert, Philip pasti bisa mencapai Gilbert. Di kelas kita sudah membawa keyakinan keras. Ya, kelas ini kita buat dengan kesepakatan kita bersama.
menurut Philip, keyakinan kelas apa yang sudah Philip langgar hari ini? Saya menghormati dan toleransi. Tepat sekali Philip. Kita harus menghormati sesama dan bertoleransi. Karena akibat dari amarah Philip tadi, kelas menjadi gaduh, ribut, menjadi perhatian orang lain, sehingga proses belajar mengajar menjadi tidak bagus. Teman-teman menjadi kehilangan konsentrasi. Menurut Philip, keyakinan saling menghormati dan toleransi bermanfaat bagi Philip atau tidak? Sangat bermanfaat oleh Terima kasih Philip. Oleh karena itu, pada saat menghadapi masalah seperti tadi, keyakinan apa yang harus Philip gunakan? saya harus bersabar. Terus sekali Philip, untuk memperbaiki kesalahan tadi, apa yang harus Philip lakukan? Saya akan meminta maaf pada Jose, dan bila kejadian itu tidak jadi lagi, maka saya akan menahan kemarahan saya dan melaporkan kepada Pak Guru agar menyelesaikan masalah ini yang saya hadapi. Benar sekali. Nanti kalau hadapi dari masalah ini, masalah seperti ini, masalah yang membuat Philip jadi marah, emosi, tidak terkendali, tidak terkontrol, sebaiknya gunakan kesabaran. Kesabaran sangat penting, sangat bermanfaat bagi kita semua. Dan untuk menyelesaikan masalah ini, serahkan kepada Pak Guru. Laporkan ke Pak Guru, pasti Pak Guru akan selesai. Luar biasa Philip. Sekarang Philip boleh kembali ke kelas. Minta maaf pada Gilbert ya, dan minta maaf pada semua teman-teman yang merasa terganggu karena perbuatan Philip. Oke, sama-sama Philip, sukses ya. Bahagia. Perkenalkan, nama saya Philip, salah satu murid di SMP Negeri 2 Waingapu, duduk di kelas 8H. Setelah berdiskusi dengan Pak Fernanda, saya menjadi paham bahwa tindakan saya menggunakan emosi berlebihan akan berakibat buruk bagi saya. Karena emosi yang beralih tersebut, saya jadi lupa menghormati orang lain dan tidak toleransi pada keadaan sekitar. Oleh karena itu, saya akan berusaha menggunakan kesabaran dan mempercayakan penyelesaian masalah pada guru di SMP Negeri 2 Waingapu. Kasus kedua. Pada kasus kedua ini, Friska dibelikan HP baru oleh orang tuanya. HP itu sudah dipegang Friska selama 2 minggu. Sejak memiliki HP, Friska jadi malas mengerjakan tugas yang diberikan guru mata pelajaran di sekolah. Friska lebih banyak meluangkan waktunya untuk bermain dengan HP. Rekan-rekan guru yang mengajar di kelas tersebut melaporkan kelakuan Friska pada saya. Guru-guru tersebut sudah berupaya menggunakan beberapa pendekatan agar Friska mau menyisihkan waktunya untuk mengerjakan tugas. Setelah mendengar laporan guru-guru mata pelajaran, saya sebagai wali kelas memanggil Friska untuk membantunya dalam menyelesaikan masalah tersebut. Selamat pagi, Pak Guru. Pagi Friska, kita dulu ya. Bagaimana kabar hari ini? Keadaan saya baik saja, Pak Guru. Itu ada Citra, karena kita hari ini dalam baik-baik saja. Citra tahu tidak kenapa Pak Guru memanggil Citra ke sini? Tidak tahu, Pak Guru. Begini Citra, Pak Guru mendengar kabar dari beberapa teman guru yang mengajar di kelas harian, kalau 2 minggu ini Citra malas sekali mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Apakah kabar ini benar atau tidak? Benar, Pak Guru. Kalau boleh tahu, kira-kira apa penyebab Citra malas mengerjakan tugas yang diberikan guru? Benar, Pak Guru. Saya keasikan bermain HP sampai lupa waktu. Betul juga ya. Semua orang kalau sudah menyangkut hobi, terus keasikan bermain, keasikan melakukan sesuatu, kadang sering lupa waktu.
Pak Guru juga begitu. Contohnya, pada saat Pak Guru lagi asik ngobrol dengan teman-teman, Pak Guru sering minta waktu juga. HP tersebut Sifra gunakan untuk bermain game atau bermedia sosial. Menurut Sifra, apakah dengan bermain game sampai lupa waktu sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak, Pak Guru. Saya sebenarnya ingin menghilangkan kegiatan. Terima kasih, karena Sifra sebenarnya sudah sadar pada kesalahan Sifra untuk menghilangkan kebiasaan buruk yang Sifra lakukan. Memang tidak mudah. Semua akan melihat Sifra. Sifra bisa berdiri, ada kemampuan mengontrol diri. Sifra dapat menata dan mengatur setiap tindakan yang Sifra lakukan, sehingga Sifra dapat terhindar dari masalah-masalah yang dapat menjerumuskan Sifra. Yang lalu kita sudah sama-sama membuat kesepakatan tentang keyakinan keras. Hasil dari diskusi kita waktu itu menghasilkan beberapa keyakinan. Menurut Sifra, keyakinan apa yang tidak Sifra lakukan pada saat malas mengerjakan tugas dari guru? Berkomitmen terhadap setiap tugas Pak Guru. Tepat sekali Sifra, dengan mengerjakan tugas maka akan membantu Sifra dalam memahami materi ya. Bukan hanya tugas itu bukan menjadi depan ya, tapi membantu Sifra dalam memahami materi-materi yang disampaikan oleh guru. Dan dengan menyelesaikan tugas juga akan membantu Sifra dalam proses penilaian pengetahuan Sifra. Nah, menurut Sifra, keyakinan berkomitmen terhadap setiap tugas itu penting atau tidak? Sangat penting, Pak Guru. Terima kasih Sifra. Oleh karena itu, bagaimana cara Sifra menjalankan keyakinan tersebut? Dengan cara mengontrol diri dalam bermain HP agar dapat menyelesaikan tugas yang diberikan guru, serta mengerjakan kembali semua tugas yang belum saya selesaikan. Luar biasa sekali Sifra. Pak Guru berharap kami selalu mengingat dan melaksanakan keyakinan keras kita ya, yang sudah kita sepakati bersama. Sekarang Sifra mulai kembali ke kelas untuk melakukan belajar dan menjalankan keyakinan yang kita sepakati. Ya. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Sifra, salah satu murid 8H di SMP Negeri 2 Wengapu. Lewat diskusi saya hari ini dengan Pak Fernanda, saya menjadi sadar bahwa keyakinan untuk berkomitmen terhadap setiap tugas akan sangat membantu saya dalam memahami materi yang saya pelajari di sekolah. Agar keyakinan ini dapat saya laksanakan, maka saya harus mampu mengontrol diri dalam bermain HP. Saya akan berusaha mengutamakan penyelesaian tugas dan kewajiban saya sebagai murid. Terima kasih Pak Fernanda. Terima kasih karena sudah meluangkan waktu untuk menonton video tugas segitiga restitusi saya. Salam dan bahagia, tergerak, bergerak dan menggerakkan.